Hello Brovers, di video sebelumnya kita sudah merecap film Sherlock Holmes tahun 2009 yang menceritakan ada seseorang yang ingin berkuasa di Inggris dengan membuat orang-orang takut dengannya karena ia memiliki sihir. Namun Sherlock Holmes dan partner setianya yaitu Dr. Watson berhasil membongkar rahasia di balik itu semua dan membuat kehidupan di London kembali damai. Tetapi di akhir film Sherlock Holmes kemarin, si Sherlock ini kembali membuka kasus untuk mencari tahu tentang Profesor James Moriarty. Maka dari itu, kisah Sherlock Holmes berlanjut di sequelnya yang berjudul Sherlock Holmes: A Game of Shadow tahun 2011. Dengan rumah produksi yang masih sama yaitu Warner Bros Pictures dan juga Village Roadshow Pictures yang disutradarai oleh Guy Ritchie. Di sini Robert Downey Jr. dan juga Jude Law mengulang peran mereka sebagai Holmes dan Watson yang harus mengikuti jejak dalang kriminal Profesor James Moriarty yang melakukan serangkaian kejahatan acak di seluruh Eropa. Supaya kalian gak bingung, gue saranin buat kalian nonton video yang sebelumnya ya. Karena ya itu kuncinya, Profesor James Moriarty itu pertama kali diperkenalkan di video sebelumnya itu, oke? Sebelum lanjut, silakan di subscribe, aktifkan juga loncengnya. And kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari film Sherlock Holmes: A Game of Shadow, and welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan Watson yang berada di rumahnya sedang mengetik cerita tentang pertikaian antara Prancis dan Jerman akibat beberapa pengeboman di tahun 1891. Kemudian kita diperlihatkan pengeboman pada gereja di Strasbourg, Jerman yang sebagian orang menuduh kalau itu adalah nasionalis gitu kan pelakunya, dan ada juga yang mengatakan itu juga anarkis. Kemudian berlanjut pada Irene yang membawa paket. Tetapi saat di perjalanan ada bapak-bapak tua Tionghoa yang mungkin saja sepupunya dari Shigeto Kuda ya. Nah, si bapak-bapak Tionghoa ini mendatangi si Irene dan ternyata itu adalah Sherlock Holmes yang sedang menyamar. Kemudian Holmes menanyakan untuk siapa paket ini. Irene yang sedang terburu-buru pun berjanji pada Sherlock untuk menjelaskannya saat makan malam di Savoy pukul 8 malam. Lalu Sherlock memberitahu Irene kalau ada 3 orang yang sedang mengikutinya itu. Irene pun mengajak Sherlock untuk pergi. Namun di tengah jalan mereka berdua diberhentikan oleh seorang laki-laki, kemudian datang 3 orang lagi dari belakang yang dari tadi mengikuti mereka ternyata. Nah, di sini ternyata mereka itu merupakan pengawal dari Irene. Jadi Irene itu ternyata bohong ya. Nah, Irene pun pergi sambil membawa paket itu dan Sherlock menghadapi mereka berempat. Di sini kita kembali diperlihatkan dengan kemampuan spesial dari Sherlock dalam memprediksi sesuatu kejadian seperti yang ada pada film pertama. Kemudian Sherlock pun berhasil mengalahkan mereka semua. Lalu ia langsung pergi mengejar Irene. Di sisi lain, Irene yang telah sampai di acara pelelangan memberikan paket tersebut kepada Dr. Hofmannsthal. Lalu si Dr. Hoffman ini memberikan surat kepada Irene untuk disampaikan kepada Profesor James Moriarty. Irene yang telah diberikan surat ingin segera pergi kan, jelas. Tetapi Dr. Hoff meminta Irene untuk tidak pergi dulu sementara ia harus periksa paketnya dulu nih. Dr. Hoff yang membukanya hampir saja membuat bom itu meledak. Untung saja Sherlock datang tepat waktu dan menahan pelatuk dari bom tersebut. Singkat cerita, Sherlock berhasil mengevakuasi orang-orang lalu meledakkan bom tersebut di dalam sarkofagus. Di sini ia juga berhasil mengambil surat dari Irene yang seharusnya diberikan kepada Profesor James Moriarty. Tidak lama dari itu Sherlock keluar dari gedung dan ia melihat orang yang mencurigakan yang ternyata orang itu telah membunuh Dr. Hoffman dengan racun. Lalu Sherlock pun mengambil barang bukti racun itu yang tertancap di kaki Dr. Hoffman untuk ditelitinya. Kemudian berlanjut pada Irene yang ditemui oleh Profesor James Moriarty karena ia telah gagal. Profesor James Moriarty ini juga mengatakan kalau ia sudah tidak membutuhkan Irene lagi. Oleh karena itu Irene pun dibunuh olehnya dengan menaruh racun dalam teh yang Irene minum itu. Di sisi lain, Sherlock yang sudah berada di restoran Savoy sedang menunggu Irene karena mereka tadi sudah berjanjikan untuk makan malam bersama. Tetapi sampai pukul 9 pun Irene belum datang juga. Sherlock pun terpaksa makan sendirian, anjir kasihan banget. Kemudian title film Sherlock Holmes: A Game of Shadow pun muncul. Ini
openingnya aja udah oke gitu kan. Berlanjut pada Watson yang datang ke rumah lamanya yaitu di Jalan Baker Street nomor 221B untuk mengabari Sherlock kalau ia akan menikah dengan Mary. Yang mana di film sebelumnya ia sudah bertunangan ya jelas, walaupun sebenarnya si Mary itu kan kesel gitu sama si Sherlock. Watson yang masuk ke dalam kamar Sherlock dikagetkan dengan banyaknya tanaman dan hewan seperti kambing, ayam, kalkun, dan ular, dan ternyata di sini Sherlock sedang berkamuflase seperti bunglon gitu yang membuat Watson tidak melihatnya. Ia pun menjelaskan pada Watson kalau ia sedang membuat riset cairan adrenalin gitu dan penyamaran barunya untuk kasus terpentingnya yang membongkar kejahatan Profesor James Moriarty. Lalu diperlihatkan ruang bekas Watson yang digunakan Sherlock kali ini untuk mencari jejak Profesor James Moriarty, di mana Sherlock menduga kalau ada beberapa kasus yang diduga didalangi oleh Profesor James Moriarty. Kasus yang belum lama terjadi adalah matinya Dr. Hoffman yang diperlihatkan di awal film tadi, di mana berita matinya itu karena serangan jantung, padahal makan aslinya diracunin kan. Dr. Hoffman ini adalah tokoh revolusioner dalam dunia kedokteran yang berhasil menemukan operasi plastik. Kembali lagi pada mereka yang sedang membicarakan tentang Moriarty, yang mana Sherlock rela mati demi melihat Profesor James Moriarty itu kalah. Karena ia tahu kalau Moriarty memiliki rencana jahat yang sangat besar sekali. Setelah pembicaraan selesai, mereka pun bersulang di mana Sherlock meminum air yang bertuliskan formalin. Anjir, kata gue, gelo anjir nih orang. Kemudian setelah itu, Watson menyadari kalau ada yang aneh pada anjingnya. Ia mengecek Gladstone ini yang hampir tidak bernapas ternyata. Nah, ini kesempatannya Sherlock nih, karena Sherlock ini ternyata memberikan racun dari tadi ke Gladstone dan ternyata bertujuan untuk menguji cairan adrenalin yang dibuatnya apakah berfungsi atau tidak. Lalu Sherlock menyuntikannya pada Gladstone yang kemudian berhasil membuat anjing itu terbangun. Watson yang akan menikah lalu merasa kalau ia membutuhkan cairan adrenalin itu kan. Paham lah ya maksudnya buat apa. Kemudian Sherlock pun memberikannya satu sebagai kado pernikahannya aja gitu kan. Berlanjut kepada mereka yang pergi ke klub malam untuk merayakan pesta bujang Watson. Sherlock pun pergi dengan menggunakan penyamaran karena ia merasa akhir-akhir ini tuh banyak orang yang membututinya, mungkin karena kasus James ini ya. Di sini mereka pergi menggunakan kayak mobil jadul gitu. Mungkin ini mobil pertama kali ya, mungkin ya. Kemudian sesampainya di sana mereka bertemu dengan Mycroft Holmes. Yap, benar sekali. Sherlock Holmes punya kakak dan sama gelonya ternyata. Bedanya kalau Mycroft ini bekerja di bawah Departemen Luar Negeri Inggris. Kemudian mereka pun masuk ke klub itu lalu bersulang merayakan kebujangannya Watson yang sebentar lagi akan menikah. Tetapi Watson curiga kalau ia diajak ke klub ini bukan untuk pesta, tapi karena ada rencana lain dari Sherlock. Lalu Watson yang marah meminta uangnya kepada Sherlock untuk berjudi gitu kan. Di sisi lain Sherlock pergi ke lantai 2 dan bertemu dengan Madame Simza. Nah, Madame Simza ini adalah orang yang bekerja sebagai peramal. Namun di sini Sherlock malah meramal Simza yang berujung menyebutkan nama saudaranya yaitu Rene. Lalu ia memberikan surat yang waktu itu diambil dari Irene. Surat itu berisikan pesan dari Rene untuk Simza supaya ia mengingat wajahnya si Rene ini. Sherlock yang berharap mendapatkan penjelasan dari Simza malah ia diusir karena waktu telah habis dan Simza memiliki pelanggan lain. Tetapi Sherlock dengan intelektualnya itu memberitahu pada Simza kalau ada orang yang sedang bersembunyi di atas mereka yang memiliki niat jahat padanya, yang kemungkinan pelanggan selanjutnya itu bertujuan untuk membunuhnya. Sherlock pun membuktikan omongannya dengan menjatuhkan orang itu lalu berkelahi dengannya. Sherlock pun berhasil mengalahkannya dengan menendang orang itu jatuh ke sungai dan menyelamatkan Simza. Kemudian Sherlock bertemu dengan Watson yang sudah mabuk-mabuk berat gitu lah pokoknya. Ia langsung membawa Watson untuk pergi ke tempat pernikahannya karena paginya kan dia mau nikah gitu kan. Sesampainya di sana Watson yang masih tertidur dibangunkan dengan nyanyian lagu pernikahan. Lalu ia pun terbangun dan dibantu oleh Sherlock untuk bersiap-siap. Singkat cerita, acara pernikahan Watson dan Mary berjalan lancar yang mengartikan sekarang mereka resmi menjadi suami istri. Nah, di tengah-tengah acara pernikahan itu Sherlock yang sedang menyalakan mobilnya itu ditemui oleh Moran. Nah, Moran ini adalah kaki tangannya si Profesor James Moriarty. Nah, kedatangannya itu untuk memberitahu Sherlock kalau ternyata Profesor James Moriarty ini ingin bertemu dengannya sore nanti di kampusnya dia gitu.
Kemudian Sherlock pun menemui Moriarty di kampusnya. Sesampainya di sana, ia mengambil buku lalu meminta tanda tangan kepada Moriarty. Anjir, minta tanda tangan ke musuh bebuyutan cuy. Sherlock juga melihat-lihat seisi ruangannya. Lalu Sherlock mengambil buku yang sudah ditandatangani oleh Moriarty untuk menganalisanya dari tanda tangannya gitu cuy. Di sini kita tahu kalau Moriarty adalah orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi sekali, kreatif dan juga teliti. Tetapi di balik itu semua, ia mempunyai sifat yang tidak berempati dan tidak bermoral sama sekali. Sherlock yang mengatakan itu pun kayak ngebuat Moriarty jadi makin kesel kan. Kemudian Moriarty yang kesal ini memberitahu kepada Sherlock kalau Irene telah mati dengan memberikan sapu tangan bertuliskan A, yaitu milik Irene lah, jelas kan. Tapi bedanya di sini ada bercak darah dan dikasih aja gitu ke Sherlock. Moriarty juga akan mengirim hadiah pernikahan kepada Watson jika Sherlock masih tetap ikut campur urusannya dia. Namun Sherlock yang telah diancam justru tidak merasa takut sedikit pun, bahkan ia berjanji di depan Moriarty ia akan menghancurkannya, benar-benar hancur pokoknya bisnisnya. Kemudian Sherlock pun mengambil sapu tangan Irene dan pergi. Di sisi lain, Watson dan Mary yang telah selesai acara pernikahannya gitu, melanjutkan untuk pergi bulan madu ke Brighton dengan menaiki kereta first class. Sebelum masuk gerbong, Watson melihat beberapa tentara yang mencurigakan, lalu ia pun dipanggil Mary untuk masuk ke gerbong. Sebenarnya di sini tuh dia sempat melihat ada tante-tante gitu yang tidak diperizinkan masuk gitu cuy. Saat di malam harinya, mereka kedatangan pelayan kereta yang mengantarkan minum gitu champagne. Mereka yang tidak memesannya pun merasa curiga gitu kan. Dan benar saja, orang itu hampir saja menusuk Watson. Untung saja ia masih memiliki kekuatan bela diri saat di Captain Marvel ya kan. Lalu ia pun membuka pintu dan melempar orang tersebut keluar. Kemudian Watson menyuruh Mary untuk duduk tenang karena ia terlihat sangat takut gitu. Watson pun melihat kondisi di luar ruangan di mana tentara yang ia curigai tadi menuju gerbongnya. Tapi tiba-tiba ada si tante-tante yang menghajar dan menembaki mereka semua. Tante-tante itu ternyata adalah Sherlock Holmes yang menyamar. Anjir, ini goblok pisan anjir, nyamar jadi bencong demi nyelamatin temen. Keren nih anjir. Sherlock pun masuk ke gerbong Watson lalu menjelaskan kalau ini hadiah pernikahan dari James Moriarty. Kemudian Sherlock yang tidak mau membahayakan Mary terpaksa harus melemparkannya ke sungai. Anjir, ini mamprang pisan. Istri orang baru nikah dilempar ke sungai. Goblok pisan, random anjing. Tapi tenang aja, ternyata tuh di sungainya itu udah ada Mycroft untuk menyelamatkan Mary dan membawanya ke tempat aman. Kembali lagi pada Sherlock dan Watson yang melawan orang-orang tersebut. Mereka pun berhasil meledakkan gerbong yang membuat setengah kereta terlepas dan mereka pun aman. Di sini mereka juga bertengkar karena Sherlock melempar istrinya gitu kan. Saat Mycroftnya itu juga datang gitu kan. Lalu ia meminta Watson untuk membantunya sekali lagi dalam menyelesaikan kasus ini. Watson pun menerimanya hanya kali ini saja tapi ya yang terakhir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Paris dengan menggunakan kapal. Mereka bertujuan untuk mencari Simza yang kemungkinan berada di perkemahan Gypsy di Paris. Saat di perjalanan, Watson melihat sapu tangannya Irene dengan bercak darah yang dibawa oleh Sherlock. Lalu Sherlock dengan sedihnya gitu kan mengambil sapu tangan itu dan membuangnya ke laut. Kemudian scene berpindah di mana Profesor James Moriarty sedang berada di acara ceramahnya itu di Paris. Lalu Moran datang dengan memberikan kertas yang bertuliskan angka-angka yang disimpan oleh Moriarty di buku merahnya itu yang selalu ia bawa. Nah, kuncinya tuh sebenarnya ada di buku merahnya ini. Moran juga memberikan tiket opera akbar kepadanya, kemudian ia pergi gitu. Berlanjut pada satu tokoh lagi yang bernama Maynard yang pergi ke Paris untuk menghadiri konferensi bisnis di Hotel du Triomphe. Gua nggak tahu bacanya gimana, cuman ya udahlah ya. Maynard ini adalah seorang pengusaha pabrik senjata di Jerman yang ternyata sahamnya itu udah dibeli sama Moriarty. Tanpa disadari sebenarnya ia tuh sedang diikuti oleh anak buahnya Moriarty yang berencana untuk membunuhnya agar pengambil alihan perusahaannya itu cepat gitu kan. Di sisi lain, Sherlock dan Watson juga sudah sampai di perkemahan Gypsy di Paris. Sesampainya di sana, mereka dikerjai oleh orang-orang
gypsy gitu cuy. Watson yang temperamental gitu kan, kesal, dan menonjok salah satu orang di sana yang bernama Thomas. Orang-orang gypsy yang lainnya itu langsung melihat dan bersiap-siap untuk menyerang Watson. Untung saja di sini Simza segera datang lalu mengajak mereka ke dalam. Di sana mereka mendapatkan informasi dari Simza mengenai saudaranya, lalu Simza menunjukkan gambar dari saudaranya yang dikirim padanya. Di sini Sherlock menemukan ada noda anggur di salah satu gambar yang menandakan satu lokasi, yaitu tempat grup anarkis Lapinford yang dipimpin oleh pria bernama Cloud. Berlanjut pada keesokan harinya di mana Mary ini berada di rumah Mycroft dan terkejut melihat Mycroft tidak memakai busana. Anjir, kata gue juga apa ini, sama gelonya anjir kayak adenya. Lalu datang asistennya Mycroft memberikan telegram dari Watson yang berisikan pesan untuk Mary. Kembali lagi pada Simza, Sherlock, dan Watson yang datang ke tempat Lapinford untuk menemui Cloud. Sesampainya di sana, Sherlock sempat melihat kue yang akan diantar ke Hotel du Triomphe dan surat kabar tentang Maynard berada di hotel itu juga. Kemudian mereka pun masuk ke ruang bawah tanah bertemu dengan Cloud. Cloud menjelaskan kalau saudara dari Simza mendapatkan tugas dari orang Inggris yang sepertinya orang Inggris ini adalah Moriarty ya. Lalu ia menceritakan kalau istri dan anaknya itu ditahan sementara Cloud ini dipaksa untuk membuat bom kembali yang akan diledakkan malam ini juga. Sherlock berusaha untuk membantu Cloud agar ia memberitahu lokasi bom tersebut. Namun Cloud lebih memilih kesepakatannya dengan Moriarty tanpa meninggalkan jejak supaya keluarganya itu aman. Ia pun melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Kemudian orang-orang Lapinford yang mendengar suara tembakan gitu kan, langsung datang semua ke ruang bawah tanah. Untungnya Sherlock menemukan pintu di balik tembok yang berhasil membawa mereka keluar. Saat di dalam, Sherlock sempat melihat papan yang bertuliskan Imperator yang menandakan kalau bom yang dimaksud Cloud berada di gedung opera. Mereka pun berlari cepat ke arah sana gitu kan. Sesampainya di opera, Sherlock mencari bom itu, namun ternyata itu hanya permainan Moriarty untuk mengelabui mereka. Yang padahal bom sebenarnya berada di kue yang tadi dilihat Sherlock yang akan dikirim ke Hotel du Triomphe. Lalu Sherlock yang baru menyadari itu segera pergi ke Hotel du Triomphe dengan Simza dan Watson untuk menghentikan bom tersebut. Tetapi sayangnya mereka terlambat. Bom meledak di depan mereka dan menewaskan sejumlah pengusaha yang berkumpul termasuk Maynard. Tetapi di sini Sherlock melihat lubang kecil pada kaca yang mengartikan kalau ada orang yang menembak Maynard dari atas gedung opera. Mereka pun pergi ke sana untuk mencari bukti yang tersisa. Mereka pun menganalisa tempat di sana yang menghasilkan sebuah nama, yaitu Kolonel Moran, sang penembak jitu terbaik tentara Inggris yang dikeluarkan tidak terhormat karena suatu masalah. Kemudian keesokan paginya, Sherlock yang tidak mau mengulangi kesalahannya itu langsung mengumpulkan cukup keterangan dengan mengikuti Moriarty. Sherlock dalam penyamarannya ini mendapatkan informasi bahwa Moriarty sengaja meledakkan bom di Hotel du Triomphe itu agar tampak seperti pembalasan Jerman untuk Strasbourg. Bomnya juga bertujuan untuk menutupi pembunuhan Maynard. Jadi sekalian aja gitu kan. Sherlock juga mengetahui kalau Moriarty bertujuan pergi ke Heilbronn, di mana di sana ia akan ke pabrik senjata milik Maynard yang sekarang berganti menjadi milik Moriarty, jelaskan, karena sahamnya kan tadi udah dibeli kan. Lalu Sherlock pun memberitahu informasi itu kepada Watson dan Simza yang dimana mereka harus pergi ke Heilbronn untuk menghentikan Moriarty. Namun mereka memiliki kendala sekarang di mana perbatasan Prancis dan Jerman ditutup karena pengeboman semalam. Untungnya Simza bersama teman-teman gypsy-nya itu mengetahui jalan lain yang bisa dilalui oleh Sherlock dan Watson untuk ke Jerman. Lalu mereka pun bersiap-siap untuk pergi ke Jerman dengan menunggangi kuda ternyata. Nah di sini kita diperlihatkan kalau Sherlock ternyata takut berkuda. Akhirnya ia pun terpaksa menaiki kuda kecil itu, anjir kasihan pisan kuda kecilnya. Mereka pun akhirnya sampai di perbatasan Jerman. Di sini Sherlock dan Watson berencana masuk ke pabrik senjatanya untuk mencari tahu rencana selanjutnya dari Moriarty itu apa sih. Sedangkan Simza dan teman-teman gypsy-nya akan membantu mereka keluar dari pabrik itu. Kemudian mereka berhasil memasuki Jerman. Lalu Sherlock meminta Watson untuk mengirimkan telegram kepada Mycroft. Setelah Watson pergi, Sherlock mencoba YOLO gitu kan, masuk sendiri ke pabrik senjata itu. Ia pun menemukan ruangan yang di dalamnya terdapat rencana Moriarty
untuk membuat perang antara Prancis dan Jerman supaya persenjataan yang dibuat oleh pabrik miliknya itu laku. Jadi tuh tujuannya tuh simple ya, kayak S3 marketing aja gitu, cuman versi psikopat aja. Di sisi lain, Watson yang selesai mengirimkan telegram kembali ke tempat tadi. Tetapi ia tidak menemukan Sherlock, ia hanya mendapati kertas dari Sherlock yang berisikan untuk datang membantunya dengan ada gambar sebuah menara. Kembali lagi pada Sherlock yang melihat banyak senjata yang dihasilkan oleh pabrik itu. Kemudian ia pun ketahuan oleh Moran dan dibawa ke Moriarty. Nah, Moriarty ini ternyata sudah mengetahui kalau ada telegram yang baru saja dikirim. Ia pun menanyakan kepada Sherlock, tetapi Sherlock tidak mau lah kan menjawabnya. Lalu Moriarty langsung menyiksa Sherlock dengan menancapkan kayak kail raksasa gitu ke bahu kanannya gitu. Ia pun menyalakan musik dan mikrofon yang suara musik dan teriakannya itu adalah suaranya Sherlock yang dapat didengar oleh Watson yang berada di luar. Di sisi lain, Watson yang berada di luar sedang berhadapan dengan Moran yang menembakinya dari atas menara. Watson pun memutar otaknya untuk mencari cara menolong Sherlock. Kembali lagi pada Sherlock yang akhirnya diturunkan dan memberitahu kalau ia mengirim telegram kepada Mycroft. Di sini Sherlock berkesempatan untuk mengambil buku merahnya Moriarty. Di sisi lain, Watson menembakkan meriam ke menara yang membuat Sherlock memiliki kesempatan untuk kabur. Watson pun berhasil menolong Sherlock dan membawanya pergi, lalu dibantu Simza dan temannya itu si Thomas untuk keluar dari sana. Mereka pun berhasil keluar, namun pasukan Moriarty tidak tinggal diam dong tentunya. Mereka dikejar dan ditembaki oleh peluru dan mortar. Di sini kita diperlihatkan gitu kan, sinematiknya yang slow motionnya tuh epic banget, keren dah pokoknya. Berlanjut pada Sherlock, Watson dan Simza dan teman gypsy-nya itu yang berhasil kabur dengan menaiki kereta. Selama perjalanan, Watson berusaha mengobati Sherlock yang terluka parah. Ia juga menjahit perutnya sendiri karena terkena tembakan. Berlanjut pada keesokan harinya di mana Sherlock yang terlihat lemas banget gitu kan, kemudian ia mulai tidak bernafas dan kayak koma gitulah. Watson pun panik melihatnya, lalu ia berusaha untuk membuat jantung Sherlock kembali berdetak, tetapi itu tetap sia-sia. Kemudian ia mengingat hadiah pernikahannya itu, yaitu cairan adrenalinnya itu kan. Ia pun langsung mengambil cairan itu lalu menyuntikannya kepada Sherlock. Seketika Sherlock pun terbangun, lalu Watson pun menyarankan untuk pulang. Sherlock pun setuju, tetapi ia berencana pulang dengan melewati Swiss, di mana di sana akan diadakan perundingan perdamaian antara Prancis dan Jerman. Berlanjut pada mereka yang bertemu dengan Mycroft. Ia menjelaskan kalau ia tuh tidak bisa membatalkan perundingan ini walaupun sudah memberikan telegram yang sebelumnya dikirim oleh Watson karena Moriarty berteman baik dengan Perdana Menteri di sana. Lalu Sherlock yang sudah sehat sedang mencoba alat persediaan oksigen gitu milik Mycroft. Tetapi di sini Mycroft kayak langsung ngomel-ngomel gitu kan. Kemudian Sherlock pun memberitahu mereka kalau rencana selanjutnya Moriarty adalah dengan membunuh salah satu menteri di dalam perundingan tersebut. Yang mana pembunuhnya itu adalah Rene, saudara dari Simza sendiri. Kemudian mereka pun dibantu oleh Mycroft untuk masuk dalam pesta dansa dalam perundingan tersebut. Sesampainya di sana, Sherlock berdansa dengan Simza sambil memperhatikan setiap menteri dan duta besar. Lalu setelah itu Sherlock memberitahu kepada Watson kalau Rene pastinya sudah diubah dong mukanya oleh Dr. Hoffman supaya mirip dengan salah satu duta besar yang berada di perundingan tersebut. Kemudian Sherlock pun mempercayakan Watson dan Simza untuk menggagalkan rencana Moriarty dan menemukan Rene. Di sisi lain, Sherlock bertemu dengan Moriarty untuk membuatnya sibuk, lalu mereka bermain catur sambil membahas rencana Moriarty ini. Kembali lagi pada Watson yang menjatuhkan gelas yang membuat spontan orang-orang tuh melihatnya. Tetapi ada satu orang yang tidak melihatnya, membuktikan bahwa itu adalah Rene. Simza yang mengetahui kalau itu adalah Rene lalu mendekatinya agar Rene ini tidak menembak menteri negara lain gitu kan. Lalu Watson melompat ke arahnya dan berhasil membuat tembakannya meleset. Rene pun ditangkap lalu dibawa oleh penjaga di sana, tetapi seketika Watson mengingat perkataan Cloud kalau Moriarty itu tidak akan meninggalkan jejak sedikit pun. Ia pun segera mengejar Rene, namun ia terlambat karena Rene sudah diracun oleh Moran.
Kembali lagi pada Sherlock yang mengalahkan Moriarty dalam permainan caturnya itu dan juga menggagalkan rencananya Moriarty. Sehingga perang pun berhasil dihindari. Sherlock pun memberitahunya kalau buku merah yang digunakan Moriarty dalam mencatat kekayaan berhasil ia ambil dan diberikan kepada Mary yang berada di London. Di sana Mary dibantu oleh Inspektur Lestrade untuk menyita kekayaan Moriarty sebagai bukti kejahatannya. Kembali lagi pada Sherlock yang membuat Moriarty kesal gitu kan. Lalu ia pun mulai memprediksi segala gerakan Moriarty, tetapi ternyata si Moriarty ini juga mempunyai keahlian yang sama, yaitu memprediksi gerakan dari Sherlock yang berujung pada yaitu menang gitu kan ujung-ujungnya dengan menjatuhkan Sherlock ke jurang. Namun Sherlock kan juga mengetahui hal itu kan. Dia pun langsung mengubah planningnya secara tiba-tiba dengan meniup bara cerutunya yang membuat penglihatan Moriarty gitu kan jadi kabur. Lalu ia menjatuhkan diri bersama Moriarty untuk mengakhiri ini semua. Sebelum mereka bersama jatuh, Watson datang dan sempat melihat Sherlock untuk terakhir kalinya. Kemudian berlanjut pada upacara kematian Sherlock yang dimana mayatnya Sherlock itu tidak pernah ditemukan. Scene pun berganti di mana diperlihatkan Watson yang berada di rumahnya sedang mengetik tentang Sherlock atau cerita tentang Sherlock. Jadi ternyata di awal film tadi itu berhubungan pada akhir film yang mengartikan kalau film ini diceritakan oleh Watson atau ya sudut pandangnya Watson gitu kan. Kemudian Watson yang sudah selesai mengetik membuka paket yang diberikan oleh Mary. Watson pun membuka paket itu lalu terkejut karena isi dari paket tersebut adalah alat cadangan oksigen yang waktu itu pernah dipakai Sherlock atau dibawa Sherlock, dan itu sebenarnya kan punya Mycroft kan. Nah, Watson pun keluar ruangan menemui Mary. Ternyata kita juga dikagetkan dengan Sherlock yang masih hidup dan ia menggunakan keahlian berkamuflasenya di sofa ruangan Watson. Jadi dia tuh dari tadi diem aja gitu anjir, asli, dan ini orang random pisan. Dan film pun ditutup dengan Sherlock yang menambahkan tanda tanya di tulisan The End. So, jadi itu tadi adalah alur cerita dari film Sherlock Holmes A Game of Shadow, di mana lawannya Sherlock juga memiliki kepintaran sepertinya gitu kan. Banyak juga plot twist yang gak terduga gitu kan. Keren banget lah nih film, asli the best. Jika kalian setuju film ini keren, coba deh tekan tombol like-nya dulu dong. Oh ya, sekedar informasi, kalau film Sherlock ini bakal dijadikan trilogi atau dilengkapin gitu, film 3-nya nanti bakal dirilis. Jadi kita tunggu aja kelanjutannya. Dan pastinya nanti bakal gua recap juga ya, tapi tunggu Blu-ray-nya lah ya biar etis dikit. Oke, jangan lupa di subscribe ya, aktifkan juga loncengnya, dan share juga. Yang mau request silahkan request di kolom komentar, pasti gue jadiin opsi untuk bulan depan. Oke? Oh ya, thank you juga yang gak nge-skip iklan karena sudah menyumbangkan nasi padang buat gua. Gua Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.